Halo teman-teman, hari ini saya akan mempresentasikan kedudukan tugas dan fungsi Kementerian Indonesia. Yang pertama, yaitu ada kedudukan. Satu, Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Lemhanas. Nah, sebelum kita mengetahui apa sih itu Lemhanas? Lemhanas itu artinya Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. uh, Lemhanas RI adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan permintaan di bidang politik, hukum, dan keamanan. Jadi ini kedudukannya nih, ada hukum, ada politik dan keamanan. Jadi ini sangat ketat sekali ya lembaga ini. Terus Lemhanas RI dipimpin oleh Gubernur Lemhanas RI. Jadi ini juga ada pemimpinnya, yaitu pemimpinnya itu oleh gubernur. Yang ketiga, dalam melaksanakan tugasnya, Gubernur Lemhanas RI dibantu oleh seorang wakil gubernur. Jadi gubernur ini nggak sendiri ya memimpin Lemhanas ini, ada didampingi juga, yaitu wakilnya. Terus yang kedua, tugas Kementerian Indonesia. Yang A, urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 meliputi urusan luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan. Jadi ini meliputinya di dalam maupun di luar. Yang B, urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 meliputi urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan. Jadi di negara Indonesia ini juga urusannya banyak ya. Bisa dibilang di lingkungan luar ya yang kita lihat sehari-hari ya, maupun agama. Agama tuh sangat ketat sekali di Indonesia. Terus yang C, urusan pemerintahan dalam rangka penajaman koordinasi dan sinkronisasi. Program pemerintah meliputi urusan perencanaan pembangunan nasional, aparatur negara, kesekretariatan negara, badan usaha milik negara, pertanahan, kependudukan, lingkungan hidup, dan ilmu pengetahuan. Jadi negara kalau misalnya mau membangun sesuatu harus melalui ini nih rangkanya nih dari penajaman koordinasi. Terus ini juga ada yang lain-lain ya, masih banyak juga. Ini nih contohnya nih, hutan juga nih di lingkungan luarnya nih. Terus fungsi Kementerian Indonesia. Satu, pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab bidangnya. Jadi fungsinya itu ya begini, mengelola kekayaan negara harus dibuatnya untuk apa. Jadi lebih penting urusannya. Yang kedua, pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan di bidangnya. Jadi setiap orang ada tugasnya nih masing-masing nih di lingkungan yang lain lah. Yang ketiga, pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh. Jadi mengkoordinasi itu kayak membantu yang terkena bencana alam ya, seperti donasi lah atau gimana. Oke, terima kasih, sekian dari saya.